Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Aura Kolbu dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik dengan NIM 1220230005 akan menjelaskan materi saya yaitu gas industri. Saya menjelaskan tentang pengertian dari gas industri terlebih dahulu. Gas industri adalah sekelompok bahan yang diproduksi secara khusus untuk digunakan di industri dan berwujud gas pada suhu dan tekanan ambien. Mereka adalah bahan kimia yang bisa merupakan gas, unsur, atau senyawa kimia yang bersifat organik atau anorganik, dan cenderung berupa molekul dengan berat molekul yang rendah. Mereka juga bisa merupakan campuran gas-gas tunggal. Mereka memiliki nilai sebagai bahan kimia baik sebagai bahan baku dalam pengayaan proses. Sebagai produk akhir yang berguna atau untuk penggunaan tertentu, istilah gas industri kadang-kadang didefinisikan secara sempit hanya sebagai gas utama yang dijual, yaitu seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, lalu hidrogen, dan helium. Kadang, bahan kimia industri dianggap berbeda dari gas industri. Jadi, bahan kimia seperti amonia dan klorin bisa dianggap bahan kimia, terutama jika disuplai sebagai cairan, bukan sebagai gas industri. Pasokan gas skala kecil dari wadah yang dibawa sendiri terkadang tidak dianggap sebagai gas industri, karena penggunaan dianggap lebih bersifat pribadi daripada industri dan pemasok tidak selalu spesialis gas. Pembatasan ini didasarkan pada batasan yang dirasakan industri ini, walaupun dalam prakteknya ada beberapa tumpang tindih dan definisi ilmiah yang tepat sulit dilakukan. Berikut beberapa contoh tumpang tindih antar industri, yaitu gas bahan bakar yang dimanufaktur, seperti gas kota, secara historis dianggap sebagai gas industri. Lalu, ada helium adalah gas industri. Meski sumbernya berasal dari pengolahan gas alam, juga itu termasuk tumpang tindih. Lalu ada gas apapun kemungkinan akan dianggap sebagai gas industri jika dimasukkan ke dalam tabung gas. Lalu ada propana akan dianggap sebagai gas industri bila digunakan secara refrigan. Di sini ada beberapa jenis-jenis gas industri. Yang pertama adalah nitrogen, yaitu pressuring gas atau gas tekan yang membuat dorongan terhadap cairan melalui pipa. Lalu kedua ada oksigen, yaitu bleaching atau pemutih pulp and paper. Lalu yang ketiga ada karbon dioksida sebagai bahan metanol. Lalu yang keempat ada hidrogen, yaitu bahan bakar alternatif atau bahan baku amonia. Lalu yang kelima terakhir pendeteksi bocor pada tangki krigonik, yaitu helium. Juga ada beberapa ragam gas industri, yaitu gas unsur seperti gas udara dan gas mulia. Lalu ada gas cair penting seperti yang bisa dihasilkan dari udara seperti nitrogen cair, oksigen cair, argon cair. Lalu juga ada dari sumber lainnya seperti karbon dioksida cair, lalu dihasilkan dari bahan baku hidrokarbon seperti hidrogen cair dan helium cair. Lalu yang keempat juga ada campuran gas yang dihasilkan dari bahan baku hidrokarbon seperti gas alam cair, gas minyak bumi cair. Kemudian ada gas industri umum lainnya seperti gas majemuk dan gas hidrokarbon. Lalu kami akan masuk ke dalam materi hukum-hukum gas. Hukum gas, yaitu ada 4 hukum gas. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle, ketika suhu dari suatu gas tetap atau konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Yang kedua ada hukum Charles, yaitu ketika tekanan suatu gas tetap atau konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhunya. Lalu ada hukum Gay-Lussac, yaitu pada volume yang konstanta, tekanan gas sebanding dengan suhunya. Lalu yang keempat ada hukum tekanan parsial Dalton, yaitu menyatakan bahwa tekanan total yang diberikan oleh campuran gas ideal yang tidak berinteraksi sama sekali dengan jumlah tekanan parsial yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran. Di terakhir ada proses distribusi, yaitu pendistribusian dilakukan di beberapa kota seperti Jawa Timur. Yang kedua, menetapkan suatu kendaraan menyalurkan beberapa produk untuk setiap pelanggan. Lalu yang ketiga, jika perusahaan memiliki 6 pelanggan, maka 6 kendaraan akan digunakan sekaligus. Lalu yang terakhir, pengemudi menentukan rute secara subjektif dalam proses pengiriman distribusi dari
perusahaan tersebut. Terima kasih. Dan dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.